Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah konseling rumah sakit. Nah, pekan ini pada mata kuliah konseling rumah sakit kita akan membahas subtema yang selanjutnya, yaitu psikosomatis. Sebelum kita membahas tentang tema psikosomatis lebih jauh, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah kita dapat dengan mudah menerima materi pada pembelajaran hari ini dan diberikan kemudahan oleh Allah sehingga menjadikan ilmu yang berkah barokah serta bermanfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita langsung saja untuk pembahasan tema pada pekan ini, yaitu psikosomatis. Untuk pembahasan psikosomatis, kita awali dengan pendahuluan. Pendahuluannya, manusia merupakan makhluk yang holistik. Kita tahu ya, kita terdiri dari apa? Yaitu jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani ini secara bersama-sama membentuk satu kesatuan dalam tubuh manusia, yang mana antara jasmani dan juga rohani saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, pengaruh tersebut juga berlaku dalam membentuk kesehatan diri manusia. Kesehatan yang bagaimana? Kesehatan yang utuh sepenuhnya, yaitu sehat jasmani maupun rohani. Nah, saat kondisi psikis dalam diri individu mengalami tekanan, maka tubuh secara jasmani akan bereaksi dengan hal tersebut. Tekanan-tekanan secara psikis mampu berpengaruh dalam bentuk jasmania. Nah, kondisi-kondisi ini disebut dengan psikosomatis. Oke, psikosomatis itu apa sih? Nah, kita akan membahasnya. Psikosomatis merupakan akronim dari kata psiko dan somatis. Nah, psikosomatis ini merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris, psikosomatik. Nah, psikosomatik ini diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu pise dan somato. Nah, pise kita sudah membahas jauh-jauh hari sebelumnya ya, pada pekan-pekan sebelumnya, bahwa pise secara etimologi dapat diartikan sebagai jiwa. Sedangkan somato dalam bahasa Yunani dapat diartikan sebagai tubuh. Jadi, jiwa yang berkaitan dengan tubuh. Lalu, apa psikosomatis itu? Kok ada pise, ada somato? Lalu, apakah itu? Nah, psikosomatis dapat
diartikan sebagai suatu kondisi ketidakseimbangan tubuh yang disebabkan oleh kondisi psikis individu. Nah, berarti kondisi psikologis individu yang mampu mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Nah, secara realnya adalah contoh, teman-teman pernah mengalami pening atau sakit kepala saat tugas menumpuk, besok dikumpulkan atau deadline, sedangkan kita tidak tahu harus berbuat apa, kita belum mengerjakan sama sekali, dan kita tidak mendapat gambaran ataupun bahan apapun. Mendadak kita sakit kepala. Atau misalkan kita ketemu dengan orang yang benar-benar kita takuti. Nah, saking takutnya, ya toh, kita sampai diare misalkan. Atau saat kita mau pentas di atas panggung, ya toh, mendadak ingin ke belakang. Padahal tadi pagi kita baik-baik saja, tidak salah makan apapun. Kan tetapi kita bolak-balik ke belakang. Nah, itu salah satu contoh dari gambaran psikosomatis. Tekanan-tekanan psikis, tekanan belum berarti gangguan loh ya. Tekanan misalnya permasalahan. Karena apa? Karena ada rasa ketidaknyamanan dalam diri individu yang menyebabkan apa? Reaksi pada tubuh kita, ketidaknyamanan tubuh karena pengaruh dari ketidaknyamanan kondisi psikologis. Lanjut. Lalu, apa sajakah penyebab psikosomatis itu? Nah, ada beberapa penyebab dari psikosomatis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, motivasi yang salah atau keliru. Biasanya beberapa orang mempunyai motif yang dikembangkan menjadi motivasi saat kita sakit, ya toh, akan lebih diperhatikan. Nah, motivasinya berupa apa? Motivasinya ingin diperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kondisinya karena dia merasa tidak diperhatikan oleh kondisi lingkungannya, mereka misalnya saling sibuk atau cuek gitu ya, maka dia akan merasa cemas karena kehadirannya tidak diakui. Cemas yang berlebih maka tubuh bereaksi. Misalnya dia akan timbul demam atau rasa nggak enak di badan, pegel, nyeri, dan macam-macam. Karena apa? Adanya bentuk kecemasan dalam dirinya. Motivasinya apa? Hanya ingin diperhatikan oleh orang di sekitarnya atau lingkungannya. Itu motivasi yang keliru. Lanjut. Apalagi penyebabnya? Yaitu memori kondisi sakit yang sebelumnya. Misalkan apa? Misalkan karena dia pernah mengalami yang sampai dioperasi misalnya. Nah, karena kondisi tersebut, maka ya toh, saat dia mengalami kondisi yang sama, misalnya pernah jatuh gitu ya, sampai kakinya di gipsen gitu ya, karena nyeri ataupun jalan yang nggak enak. Nah, saat kondisi dia jatuh dan kakinya
dia itu mengalami luka yang menyebabkan dia merasa sakit sedikit gitu. Nah, maka memori yang dulu akan terulang. Rasanya dia merasa bahwa aduh kaki saya patah lagi. Nah, memori tersebut akan berulang yang menyebabkan tubuh bereaksi. Tubuh bereaksi saat otak mengeluarkan hormon stres atau hormon yang berkaitan dengan tekanan, maka beberapa impuls saraf akan bekerja seperti aliran listrik yang memerintahkan tubuh. Oke, lanjut. Selanjutnya misalnya selanjutnya yaitu imprint. Kepercayaan tentang sesuatu hal yang ada di dalam alam bawah sadar. Misalnya, kamu kalau ke sana nanti akan jatuh misalnya. Nah, kondisi kecemasan itu nanti kalau saya ke sana, nanti saya jatuh parah, kemudian sakit. Nah, itu akan membekas di dalam alam bawah sadar. Sebelum dia mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah diyakini dalam alam bawah sadar, maka dia akan pusing terlebih dahulu atau mual misalnya. Nah, itu salah satu bentuk psikosomatis. Lanjut, konflik. Konflik dengan siapa? Dengan diri sendiri maupun dengan lingkungannya. Karena apa? Karena adanya perbedaan pandangan antara kenyataan dan juga keyakinannya menimbulkan konflik dalam dirinya. Dan lanjut, masalah yang belum terselesaikan. Nah, baik di masa lalu maupun sekarang. Nah, kemudian ditekan akan mempengaruhi dia. Kadang-kadang makanya ada kadang pusing, kadang mual, kadang asam lambungnya meningkat. Nah, itu tanda-tanda psikosomatis. Karena ketidakmampuan dalam beradaptasi atau mengcoping tekanan yang ada atau stresor. Selanjutnya apa? Hukuman pada diri sendiri karena merasa bersalah. Kok bisa menyebabkan sakit? Iya, karena adanya rasa bersalah. Contohnya apa? Saat Anda berbohong, misal. Dihantui rasa bersalah, si A membohongi si B. Nah, si A merasa bersalah. Kenapa saya membohongi si B? Sampai si B mengalami hal yang tidak diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut kemudian menghantui si A. Nah, tekanan-tekanan karena rasa bersalahnya ini yang membuat kondisi si A bisa semakin menurun. Karena apa? Karena tadi itu ketidakmampuan dalam mengcoping tekanan atau stresor yang ada. Nah, penyebab-penyebab psikosomatis ini tentu saja dapat kita atasi. Atau selain itu, setelah mengalami psikosomatis juga kita mampu sembuhkan. Penyembuhannya selain dari si konselor atau bantuan dari konselor, tentu saja juga keinginan dari diri sendiri. Konselor tidak mampu memberikan bantuan ketika si konseli tidak menginginkannya. Jadi harus ada bentuk kerjasama antara konselor dan juga konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam diri konseli. Nah, tipsnya apa saja atau caranya apa saja sih untuk mengatasi psikosomatis ini? Yang pertama yaitu berdoa.
berdoa ini sebagai media setiap individu untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Karena apa? Karena manusia hanya sebatas itu kemampuannya. Ada kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daya upaya dari manusia. Siapakah itu? Yaitu kekuasaan Allah. Maka bentuk kepasrahan dari setiap manusia sebagai pegangan terkuat yaitu doa. Oke, selanjutnya selain berdoa apa lagi? Yaitu selalu berpikir positif. Ambil hikmah ataupun maknai lagi setiap peristiwa dengan hal-hal yang lebih positif. Nah, karena apa? Karena rasa bersalah ataupun yang lainnya, hal-hal yang negatif, tidak hanya disesali, akan tetapi diperbaiki. Saat kita mampu mengambil semuanya dalam bentuk yang positif atau yang kita kemas dalam bentuk yang lebih positif, maka kita mampu bisa melihat celah hikmah dari setiap kondisi. Rasa ataupun rasa bersalah ataupun yang lain itu sedikit berkurang dalam diri kita. Nah, itu tujuan berpikir positif. Lanjut, memaafkan serta berdamai dengan diri sendiri dan lingkungannya. Memang memaafkan lebih sulit daripada meminta maaf. Kenapa? Minta maaf yo. Nah, itu sudah selesai meskipun hanya di mulut, akan tetapi memaafkan, menutup luka hati kita ataupun memberi maaf kepada orang yang telah melukai kita itu lebih sulit dibandingkan kita meminta maaf. Makanya, dengan cara apa kita memaafkan orang lain? Ya tadi, berpikir positif, membuka cakrawala pemikiran kita menjadi lebih baik. Selain itu, untuk memaafkan, kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Nah, kita memaafkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum memberi maaf kepada orang lain. Nah, saat teman-teman ataupun kita mampu memberi maaf diri dan juga orang lain, maka kita membantu diri kita dan juga orang lain untuk lepas dari beban. Kenapa seperti itu? Karena salah satu bentuk dari adanya penyakit psikis yang menyebabkan penyakit fisik, salah satunya bentuk dendam dan amarah. Amarah dan dendam mampu mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Ya kan? Toh memaafkan itu memang berat, akan tetapi mampu meringankan dan menyehatkan diri kita. Lanjut. Meditasi. Nah, meditasi ini saat dalam Islam, cobalah dengan melakukan sholat. Sholat sebagai media untuk bermeditasi. Meditasi dalam hal ini yaitu bagaimana mensinkronkan antara pikiran dan hati menjadi satu yang berfokus kepada bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti meditasi yang sering dilakukan dalam olahraga yoga. Lanjut, yaitu menghibur diri. Menghibur diri banyak sekali ya caranya. Baik itu bercanda dengan temannya, ataupun mendengarkan musik, ataupun yang lainnya.
Lanjut, berkonsultasi dengan ahli. Siapakah itu? Yaitu seorang konselor. Nah, itu berbagai cara untuk mencegah atau mengatasi psikosomatis. Oke, terima kasih telah menyematkan waktunya untuk menyimak materi yang telah tersampaikan hari ini. Jangan lupa tugas kita untuk pekan berikutnya ya, yaitu silahkan mengulang dari apa yang telah saya sampaikan tentang psikosomatis dalam bentuk rekaman suara sesuai dengan pemahaman teman-teman semua. Kita ulang ya, berarti minggu depan teman-teman mengumpulkan tugas dalam bentuk video ataupun rekaman suara yang berisi tentang penjelasan berbagai aspek yang berkaitan dengan psikosomatis menurut pemahaman teman-teman mahasiswa semua. Bisa dipahami? Kalau memang belum bisa dipahami, silakan kita berdiskusi lebih lanjut ataupun bertanya tentang tugas atau materi hari ini di dalam virtual kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Ya, oke. Kita saling sharing ya, dilanjutkan dengan diskusi tentang pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua yang berkaitan dengan psikosomatis. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.